Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Allah menyediakan dan mencukupkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu. Sesungguhnya kalau kami ada sampai hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah menyediakan dan mencukupkan. Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, kalau kita mau belajar sedikit tentang nama Allah, maka kita akan mengerti betapa berkuasa, betapa dahsyatnya nama itu. Ada nama Elohim dipakai untuk menggambarkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh bumi. El Shaddai menggambarkan betapa Allah itu sangat maha kuasa. Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panji kita. Bahkan ada Jehovah Shalom, Tuhan itu damai sejahtera bagi kita. Dan ada yang menarik yang perlu kita ketahui, yaitu Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Jadi saudara, dari sini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Jireh yang menyediakan. Nah, nama ini kalau kita pelajari pertama kali muncul dalam kisah Abraham. Bagaimana Abraham di atas gunung Moria yang hendak mengorbankan anaknya yang dikasihinya, yaitu Ishak. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Berfirmanlah dia melalui malaikat, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah saudara, kemudian Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti untuk dikorbankan. Dan dari sinilah muncul pertama kali nama Jehovah Jireh, yang berarti Tuhan menyediakan. Karena begitu cintanya Abraham kepada Tuhan, karena begitu Abraham takut akan Tuhan, dalam arti mengasihi Tuhan, dia rela mengorbankan anak semata wayangnya. Dan Tuhan melihat hatinya. Dan disitulah Tuhan menyediakan pengganti untuk anaknya. Dan disinilah muncul kata Jehovah Jireh itu. Nah, saudara, untuk Tuhan menyediakan, di sini Abraham itu ada tindakan iman. Abraham bertindak dengan iman kepada Tuhan. Dia rela menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk Tuhan. Seperti bapa yang begitu menyayangi anaknya. Saya percaya bahwa Tuhan juga
punya hati yang sama seperti Abraham. Tuhan bilang, stop, jangan kau apa-apakan anakmu. Dan disinilah muncul Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Seringkali kita sebagai umat percaya, kita khawatir dalam hidup ini. Kita cemas. Padahal Allah itu menyediakan. Firman Tuhan bilang, adakah kekhawatiranmu menambahkan sehasta saja dalam perjalanan hidup ini, dalam langkah? Tidak ada. Sebab memang kekhawatiran itu tidak menolong apapun. Kekhawatiran justru itu membuat semakin terpuruk. Untuk itu kita mesti belajar seperti Abraham, punya iman yang teguh. Dan saya percaya ketika Abraham mengorbankan anaknya, saya percaya Abraham punya iman yang mengenal suara itu. Dia percaya bahwa suara Tuhan itu tidak pernah salah. Dan dia tahu siapa Tuhan yang dia layani. Dan ketika Abraham mengalami penyediaan Tuhan, itu karena Abraham percaya akan penyediaan Tuhan. Saudara, Abraham tidak nego. Ketika diminta anaknya, dia tidak nego. Tidak terjadi satu tawar-menawar. Nah, sama halnya dengan kita, saudara. Apapun yang menjadi tantangan, masalah dalam kehidupan saudara, gak usah terlalu banyak bertanya. Karena seringkali ketika kita banyak bertanya, itu sama saja kita meragukan Tuhan. Bisakah kita setia? Bisa kita taat seperti Abraham, tidak tawar-menawar? Dia bilang, iya Tuhan. Dan dari situlah muncul kata Jehovah Jireh itu, Allah menyediakan. Dan apa yang terjadi, saudara? Benar-benar Allah menyediakan. Bukan cuma menyediakan pengganti buat Isa anaknya. Bahkan kalau kita membaca di ayat selanjutnya, bahwa Tuhan bersumpah. Apa yang Abraham lakukan dengan segenap hatinya, dengan imannya, membuat Tuhan bersumpah akan memberkati Abraham berlimpah-limpah, akan membuat keturunan Abraham seperti pasir di tepi laut, seperti bintang-bintang di laut. Bahkan oleh keturunan Abraham, semua bangsa-bangsa akan diberkati. Karena apa? Abraham taat. Karena apa? Abraham percaya. Sehingga dia mengalami penyediaan serta berkat-berkat yang luar biasa. Untuk itu saudara, Allah pasti menyediakan. Tidak perlu dipertanyakan kapan. Tidak perlu dipertanyakan seberapa besar. Yang kita harus lakukan seperti Abraham, kita taat. Dan lihatlah, penyediaan Tuhan menjadi nyata atas kita. Bahkan kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk kami percaya. Untuk kami tidak terlalu banyak bertanya dalam hidup ini. Orang percaya itu tidak banyak bertanya. Orang percaya dia berserah penuh. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang menyediakan. Kami percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka akan mengalami penyediaan Tuhan. Dan aku percaya bukan cuma saja mereka mengalami penyediaan Tuhan, mereka juga akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk mereka. Untuk itu, apapun yang terjadi, kami tetap taat, kami tetap percaya, dan setia mengikut Engkau. Penyediaan Tuhan sempurna atas kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.